Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Ustadz Abi Tholib, Ustadz Taufik, dan semuanya saja di sini. Ada Ustadz Fuad, anggota DPRD dari PKS, lalu ada Ustadz Rizal, lalu ada ponakannya ini yang juga ikut di sini, semua yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minatul umat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya sebagaimana petunjuk dari Ustadz Taufik atau juga dari Ustadz Abi Tholib, juru bicara tentang hawa nafsu, bagaimana mengalahkan hawa nafsu ini yang begitu sulit. Masing-masing kita ini, pada diri kita ini ada hawa nafsu yang tidak perlu dimatikan, tetapi dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh keimanan kita. Tapi ini tidak gampang, sulit sekali. Tidak cukup, misalnya kekuatan itu dibangun lewat pendidikan. Maksud saya, orang-orang yang berpendidikan tinggi pasti bisa mengalahkan hawa nafsu, dan sebaliknya yang tidak sekolah tidak bisa mengalahkan. Orang yang mempunyai jabatan posisi tinggi lalu pasti bisa mengalahkan hawa nafsu, sementara rakyat biasa tidak bisa. Tidak begitu. Urusan-urusan agama ini tidak selalu terhubung dengan tingkat pendidikan dan juga tingkat jabatan posisi seseorang di tengah masyarakat, tidak begitu. Agama itu sesungguhnya adalah dari Allah, adalah hudan, adalah petunjuk sebetulnya. Tapi sebelum saya memenuhi permintaan untuk bahas hawa nafsu, saya ingin mengapresiasi kegiatan Jumat sore ini. Membaca istighosah, lalu kemudian diakhiri dengan doa. Doa itu tidak saja pada yang hadir, tetapi juga kepada yang tidak hadir, yang bersimpatik ya, atau ikutlah kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya terkait dengan doa ini. Ini saya kira penting. Agar tatkala kita berdoa bersama ini ada semacam keyakinan bahwa apa yang kita mintakan kepada Allah dan Rasul ini kalau sungguh-sungguh dikabulkan. Apakah dalam waktu singkat, apakah dalam jangka panjang. 6 tahun yang lalu, kepala saya bagian kanan ini seringkali terasa panas. Kalau saya gunakan untuk tidur, yang bagian kanan itu di bawah, itu 5 menit saya tidak kuat. Karena itu kalau saya tidur itu, ya saya harus memelumpah ya, atau juga miring ke kiri, ke kanan 5 menit mesti tidak kuat. Waktu itu saya biarkan saja karena saya mikir bahwa ini adalah penyakitnya orang tua. Mungkin ini
vertigo apalah itu. Orang tua kan biasanya kena vertigo. Tapi penyakit ini telah saya biarkan ternyata memuncak. Pada satu saat itu panasnya itu tidak berhenti-berhenti. Akhirnya saya oleh kawan saya di Jakarta itu dianjurkan konsultasi ke Dokter Daniel. Dokter Daniel itu adalah satu di antara 3 jagoan bedah kepala, dokter jagoan bedah kepala di Indonesia. Canggih banget Dokter Daniel. Dia prakteknya di Rumah Sakit Primer, Jakarta. Saya kira siapa yang nanti pergi ke Jakarta bisa konsultasi sama dia. Nah, setelah saya datang di sana, saya diperiksa. Diperiksa secara manual dengan alat-alat yang biasa digunakan sehari-hari itu, ternyata tidak ketemu penyakitnya itu. Lalu saya dimasukkan di MRI itu, yang kotak besar itu saya dimasukkan situ untuk merekam seluruh kepala saya ini. Subhanallah, ternyata penyakit itu ketemu lewat MRI. Ialah di bagian kepala saya, bagian kanan, itu tumbuh daging. Tumbuh daging, mungkin semacam tumor itu. Lalu kemudian, kata Dokter Daniel, dari hasil ini, maka penyakitnya sudah diketahui, besarnya sudah diketahui, posisinya sudah diketahui, maka cara yang cara paling tepat itu untuk menghilangkan penyakit ini ya harus diambil, daging itu harus diambil, dioperasi. Jadi kepala saya itu harus dioperasi, dibedah katanya untuk diambil dagingnya itu. Saya membayangkan kepala lalu dibedah, lalu diambil dagingnya, itu saya tidak begitu tahan itu. Kepala kok dibedah. Lalu kemudian saya memang tanya gimana kemungkinan sembuh. Dikatakan bahwa diusahakan. Diusahakan untuk dengan operasi ini saya sembuh. Tapi lalu kemudian peluang sembuh gimana? Yaitu diusahakan. Risiko apa? Risiko katanya usia saya ketika itu sudah lebih dari 65 tahun. Saya lalu kemudian merenung sebentar itu. Apakah operasi, apa tidak? Saya lalu berpikir, kalau itu tidak sembuh, lalu kemudian saya meninggal karena kepala ini dioperasi, kan meninggal aja kok lalu membawa kepala yang sudah dioperasi begitu. Atau kalau sembuh, tapi lalu kemudian saya tidak normal, misalnya tidak bisa berpikir lagi, hanya plonga-plongo gitu kan, nanti ditertawain oleh cucu saya. Maka saya memilih tidak usahlah operasi. Tidak usahlah diusahakan untuk sembuh. Tidak usahlah diusahakan untuk sembuh. Ya sudahlah, Rasulullah dulu usianya 63, saya sudah 65 kan sudah lebih. Maka saya terima saja. Nah, Dokter Daniel ketika itu mengingatkan saya, Prof. Imam kan punya senior, kenalan dokter senior di Jakarta ini. Gimana kalau kita ke sana segera konsultasi? Saya diantarkan oleh Dokter Daniel ke dokter senior kenalan saya dan juga kenalan Dokter Daniel itu. Nyampe di situ, lalu Dokter Daniel jelaskan dari hasil MRI itu kepada dokter senior saya itu. Lalu kemudian ya karena sesama dokter tidak terlalu sulit untuk mendapatkan penjelasan. Setelah beliau jelas, lalu kemudian Dokter Daniel disarankan untuk kembali ke rumah sakit, kiranya ada tugas lain setelah itu, sehingga saya tinggal berdua. Setelah berdua, saya dibilangin, Prof. Imam,
Nggak usah khawatir, nggak usah sedih, nggak usah galau, nggak usah takut. Dokter tugasnya begitu, ya meriksa lalu ngobati. Kalau sembuh ya alhamdulillah. Kalau tidak sembuh diperiksa lagi, lalu diobati lagi. Nanti kalau tidak sembuh ya diperiksa lagi dan seterusnya. Lalu dokter senior yang saya sebutkan tadi mengatakan masih ada, Prof, orang itu kan yang tidak perlu memeriksa tetapi bisa menyembuhkan. Saya diberitahu begitu tentu terkejut, siapa itu yang bisa menyembuhkan tanpa meriksa-meriksa itu. Beliau bilang adalah Rasulullah. Lalu caranya bagaimana? Caranya kita memohon kepada beliau. Kalau kita ya katakan ya berdoa itu, tapi berdoa itu memang harus konsentrasi gitu kan. Agar konsentrasi gimana? Kita merasa sowan Rasulullah di Baitullah. Saya tanya apa Rasulullah di Baitullah? Dokter mengatakan di Quran itu kan disebutkan la uksimu bihadal balad wa anta hilum bihadal balad wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah dengan negeri ini, sesungguhnya engkau ya Rasulullah ada di tempat ini, di Baitullah itu. Saya lalu diterangkan kenapa kita sholat kok menghadap ke kiblat, kok menghadap ke Baitullah itu, yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena memang Rasulullah menurut ayat Al-Quran itu wa anta hilum bihadal balad. Memang Rasulullah jasadnya ada di Madinah, tapi urusan agama ini bukan urusan jasmani dan jasad, tapi adalah urusan yang ada di dalam jasmani ini, ialah ruhani. Ruhani beliau itu ada di tempat itu. Maka semua orang sholat harus menghadap ke tempat itu, bukan ke Madinah, ke Masjid Nabawi, tapi ke Masjidil Haram. Bahkan saya dikasih keterangan kenapa kok disebut Masjidil Haram, karena masjid itu adalah tempat sujud. Haram itu adalah mulia, tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia, tempat sujud di situ mulia? Karena di situ ada orang mulia, ialah Rasulullah. Nah, singkat cerita, saya diajak berdoa dengan membaca sholawat, seperti yang dilakukan bersama-sama tadi, yang dipimpin oleh Ustadz Abi Thalib. Nah, kira-kira sekitar 5, 6, 7 menit kira-kira kalau dihitung itu, saya harus konsentrasi merasa di situ, merasa berada di Baitullah, sowan Rasulullah secara ruhania. Disebut secara berhakikat. Waktu itu tubuh saya di Jakarta, tetapi ingatan kita itu ada di tempat yang mulia itu. Nah, ini juga tidak gampang, ini juga sulit karena seringkali tatkala kita berdoa, ucapan kita itu mengelafalkan sholawat, tetapi hati kita itu kemana-mana, yang itu yang tidak boleh. Agar hati kita tidak kemana-mana, maka lalu ingatan kita itu ada di Baitullah. Subhanallah. Setelah kira-kira 6-7 menit, lalu dilepas, berhenti membaca sholawat itu, lalu saya ditanya, gimana itu rasanya? Kok ringan? Setelah ringan, saya disuruh pulang. Pulang akhirnya, saya diantar ke airport. Nyampe di rumah, ternyata saya bisa tidur itu yang kepala saya bagian kanan di bawah, tidak terasa sakit. Bahkan lalu kemudian setelah diperiksa lagi itu sudah tidak ada. Saya tidak pernah operasi, tapi lalu kemudian sampai sekarang sembuh. Di sini saya mengatakan dahsyatnya berdoa itu. Berdoa itu dahsyat sekali. Tapi dengan catatan, kita harus konsentrasi penuh sebetulnya di situ. Karena itulah maka kalau kegiatan seperti ini diakhiri dengan doa,
lalu kita bersama-sama, lalu kemudian kita benar-benar konsentrasi hati kita sambil mengucapkan sholawat. Mulut kita, lisan kita akan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kan. Lalu kemudian hati kita merasa sowan Rasulullah. Lalu kemudian hati kita mengatakan, memohon kepada beliau, insya Allah itu dikabulkan. Saya mengalami, karena mengalami, maka lalu kemudian saya bagaimana bisa lalu tidak percaya ya dengan doa ini, karena saya mengalami dan itu tidak sekali. Tidak sekali itu. Ketika ada teman saya di Jogja, kebetulan rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Profesor Minhaji, sakit juga. Dengan saya mengalami seperti itu, beliau itu sembuh. Ketika saya di Jepang, lalu kemudian diumumkan bahwa besok akan ada badai Taifun, lalu kita berdoa. Padahal Jepang kan waktu itu penghuni hotel tidak boleh keluar, begitu juga penduduk Tokyo karena besok akan ada badai Taifun. Ternyata besoknya itu langit bersih, tidak ada apa-apa. Doa ini memang luar biasa, karena itulah setiap hari Jumat gitu kan, lalu kemudian dipimpin oleh Ustadz Abi Tholib, kita memohon kepada Allah lewat Rasul itu, maka insya Allah permohonan kita dipenuhi. Kita kenapa mesti lewat Rasul? Karena kita tidak bisa sebetulnya itu menjangkau Allah, itu tidak bisa sebetulnya itu. Ya, lalu kemudian di sini ada perdebatan. Saya tidak mau ikut-ikut berdebat, saya percaya saja. Sebab di banyak ayat Al-Quran itu kalau nyebut Allah selalu diikuti dengan Rasulnya. Taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Bahkan tatkala kita itu mau disayang oleh Allah, kita harus ikut Rasul. Apalagi di surat An-Nisa ayat 150 itu, 150 dan 151, coba silakan. Nanti itu dibaca surat An-Nisa 150, 151 itu gimana hubungan Allah dan Rasulnya itu. Itu Rasulullah tidak bisa itu ditinggalkan sebetulnya. Tatkala kita nyebut Allah, lalu kemudian nyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala di dinding itu ada tulisan Allah, di sampingnya ada tulisan Muhammad. Tatkala kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka lalu kemudian juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bisa komunikasi langsung dengan Allah itu adalah Muhammad. Ini kebetulan kan bulan Rajab itu kan. Bulan Rajab itu kita memperingati Isra Mi'raj. Jibril saja itu kan ketika mendampingi Muhammad kan tidak sampai sama-sama ketemu Allah. Dia di langit yang ketujuh berhenti. Yang menghadap langsung itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tentang betapa pentingnya berdoa, betapa pentingnya bersolawat ini, yang saya berdasarkan pengalaman saya yang langsung ternyata luar biasa. Karena itu kebiasaan ini sangat baik itu Ustaz Abi Tholib untuk diteruskan. Syukur-syukur kalau dilatih bagaimana sesungguhnya itu agar betul-betul hati kita itu bisa nyambung secara ruhani dengan Rasulullah. Lalu kemudian yang terkait dengan hawa nafsu yang dimintakan itu tadi. Di dalam dada kita ini sebetulnya ada
ada potensi iman dan potensi kekafiran itu kan. Yang ada di dalam keimanan, ruhani kita ini loh, ruhani kita ini. Itu yang ditiupkan oleh Allah. Yang di surat As-Sajdah ayat 9 dikatakan summa sawahu wa nafaqo fihi mirruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalila ma tazkurun. Bahwa kita ini sebetulnya secara fisik kita itu lahir dari hubungan bapak dan ibu kita itu. Di surat Al-Hujurat itu diterangkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Ini kalau kita renungkan secara lebih dalam, rasa-rasanya lebih tertuju kepada tubuh kita ini, jasmani kita ini. Jasmani kita ini. Lalu kemudian di jasmani kita ini belum sempurna. Lalu kemudian disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya roh. Itu kan. Pada saat kita umur 4 bulan, 10 hari itu ditiupkannya ruh itu. Ruh inilah yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan kita sebetulnya disuruh oleh Allah untuk mempelajari sebetulnya. Untuk mengetahui dua hal ini. Baik ruh kita ini maupun tubuh kita ini. Hanya memang ada Al-Quran mengatakan yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu kan. Manakala kau ditanya tentang ruh, maka ruh itu adalah urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Engkau tidak diberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Tapi walaupun sedikit itu kan diberi sebetulnya. Karena itu kalau kita mengkaji ruhani kita ini, saya kira juga tidak ada salahnya. Agar kita lalu menjadi paham gitu kan. Nah, begitu kan jasmani kita juga diperintah kita itu untuk mengkajinya. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya engkau memperhatikan dari apa sesungguhnya engkau itu diciptakan. Lalu kemudian para ulama dengan dasarkan pada hadis Nabi bahwa di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur. Ada 4 unsur di dalam tubuh kita ini. Ialah angin. Nah, di dalam tubuh itu ada angin. Itulah lalu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan nafsu raihat, nafsu raihat. Yang nafsu ini tidak mau orang itu kelintasan. Siapa saja di tubuhnya itu ada nafsu raihan dan dengan nafsu itu maka orang tidak mau kelintasan. Kalau secara gampang itu kalau kita naik mobil atau naik sepeda motor lalu kemudian ada orang yang nyelip itu maka hati kita itu terasa tidak enak. Nyelip itu tidak enak. Itu yang fisik, apalagi lalu keselip dalam prestasi. Orang sudah begitu lama di situ lalu belum dapat apa-apa. Orang sudah begitu lama kerja di sebuah instansi, ternyata lalu diselip oleh orang lain. Rasanya tidak enak. Itulah manusia tidak suka untuk kelintasan. Itulah raihan sebetulnya karena di dalam tubuh kita ini ada unsur angin itu. Lalu di dalam tubuh kita ini juga ada unsur air. Kita tahu bahwa air itu tidak mau kerendahan. Selalu nyari saja tempat. Agar dia itu tidak
Orang itu juga tidak suka direndahkan. Itulah nafsu rahmani. Rasul Rapsani, Raihan Rahmani, siapa saja tidak mau dianggap rendah, walaupun dia rendah juga tidak mau disebut rendah, itu tidak mau. Karena itulah ketika kita ceramah begini, lalu kemudian kita mesti mengatakan yang kita hormati, yang dimuliakan. Kenapa yang tidak disebut yang kami muliakan, ya. Tapi selalu kalau saya katakan yang dimuliakan, itu beda, itu dimuliakan dengan yang kami muliakan. Saya tidak bisa memuliakan karena saya tidak mulia. Tapi kalau yang dimuliakan, maka artinya yang memuliakan itu adalah Allah dan Rasul-Nya sebetulnya. Jadi tatkala kita ngomong seperti itu harus hati-hati, yang dimuliakan bukan yang kami muliakan. Kalau kami apa bisa memuliakan, apalagi saya memuliakan, mau saya sendiri tidak mulia, kok memuliakan orang. Maka yang dimuliakan al-mukarram gitu kan, macam-macam itu apa? Itu sebenarnya karena kita ini tidak mau direndahkan, kita selalu kepingin posisi kita itu diakui. Kalau orang Jawa diakui, diwong nih, gitu kan, diwong nih. Lalu kemudian di dalam tubuh kita ini juga ada namanya unsur tanah. Tanah itu apa? Tanah itu ciri khasnya itu jasmani, gitu kan? Nafsu jasmani, tanah itu sebetulnya punya ciri khas tidak mau kekurangan. Tidak mau kekurangan. Manusia itu tidak mau dianggap sebagai kekurangan. Walaupun dia itu bodoh, kalau disebut bodoh juga tidak mau. Hei yang bodoh, datanglah ke sini, ke rumahku. Gitu. Kamu tak ajari, kamu bodoh. Tidak mau, walaupun dia itu bodoh. Hei, yangmu miskin, datanglah ke rumah, tak kasih beras, tidak mau. Walaupun dia itu peminta-minta itu. Di depan masjid itu biasanya kan ada peminta-minta itu minta uang. Itu kalau kita ngomong tidak benar, ya marah mereka. Mereka itu peminta-minta, tapi kalau kita sebut, kamu kere. Disebut kere yang merendahkan itu juga tidak mau, itu tidak mau. Nah, itu harus dikasih kata-kata yang menyenangkan. Baru ketika terima uang senang. Lalu sampean kita ini lalu memberi uang sambil lalu kita ngomong kamu ini kere, inilah kasih uang. Ya marah dia itu. Mungkin malah tidak mau terima uangnya. Itulah tanah, ciri khas tanah tidak mau kekurangan. Lalu kemudian ada lagi satu, ialah api, unsur api. Api itu apa? Panas itu. Apa itu? Tidak mau kalah. Manusia itu tidak mau kalah. Itulah nafsul idofi. Jadi ada raihan, rahmani, jasmani, idofi itu yang lalu menjadikan nafsu ini, kekuatan nafsu ini yang ngajak orang untuk bagaimana bisa menang, bagaimana kita tidak kekurangan, bagaimana tidak kelintasan, bagaimana tidak kerendahan, itu nafsu yang ada di dalam tubuh. Itulah lalu sesungguhnya lalu kemudian disebut ruhani kita ini berada di alam kegelapan. Alam kegelapan itu adalah alam yang di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur itu tadi yang menjadi gelap, ialah angin, air, tanah, dan api itu tadi. Nah, inilah yang mengajak kita semua kepada hal-hal yang negatif. Yang untuk memenuhi kebutuhan fisik ini, apalagi lalu kemudian manakala unsur-unsur itu berkolaborasi. Seperti misalnya unsur angin berkolaborasi dengan tanah. Yang menonjol itu adalah unsur angin dan unsur tanah di dalam tubuh kita ini.
Maka lalu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan 10 maksiat batin. Kita itu lalu kemudian menjadi suka ajib, terlalu apa namanya, takjub kepada diri kita sendiri masing-masing. Aku hebat gitu kan. Aku itu hebat. Lalu melahirkan nafsu yang namanya riya. Lalu sombong, lalu hasud, lalu iri, lalu dengki, lalu tamak, lalu fitnah, lalu kemudian apa namanya, sombong, takabur, maksud saya, takabur. 10 penyakit ini tumbuh sebetulnya dari tubuh kita ini, yang itu sebetulnya mengajak kita kepada hal-hal yang kurang baik, yang merugikan. Nah, akhirnya ruh yang ditiupkan tadi oleh Allah pada saat kita umur 4 bulan 10 hari, yang summa sawahu wa nafakha fi birruh. Ruh yang dari Allah ini lalu dalam keadaan gelap sebetulnya. Dalam keadaan gelap. Yang gelap ini kalau lalu kemudian tidak dipelihara, lalu kemudian menjadi kalah. Dikalahkan oleh hawa nafsu. Tak kala manusia dikalahkan oleh unsur tubuh jasmani seperti itu tadi, yang ruhani kita ini kalah. Maka lalu kemudian yang dominan di dalam tubuh kita ini adalah hal-hal yang bersifat hawa nafsu tadi. Itulah Rasulullah datang untuk mengeluarkan umatnya. Umat itu adalah roh itu loh sebetulnya. Mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, mengeluarkan, mendidik ruh, ruhani kita ini dari kegelapan agar lalu kemudian bercahaya. Problemnya adalah bagaimana agar iman, agar sifat-sifat keimanan ini bisa memenangkan dari hal yang gelap yang saya sebutkan 4 hal tadi, agar lalu kemudian sifat-sifat kerasulan yang ada pada diri kita itu memenangkan daripada sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusia adalah hawa nafsu dunia setan yang tumbuh ini tadi. Bisa dikalahkan oleh sifat-sifat kerasulan. Ialah siddiq, amanah, tablek, dan fatona. Maka tidak ada cara lain kecuali kita memang harus mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dulu saya katakan bahwa kita ini harus pintar komunikasi. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Komunikasi dengan Allah namanya sholat. Manakala kita bisa perbaiki, kita tingkatkan kualitas sholat kita, selalu nyambung dengan Allah dan Rasul-Nya, selalu bersolawat nyambung dengan Rasulullah, maka lalu kemudian yang ada di dalam ini akan memiliki kekuatan. Dan tatkala dalam dada kita ini memiliki kekuatan, maka di situ kita bisa memenangkan terhadap yang namanya hawa nafsu dunia setan. Hawa nafsu itu akan dikalahkan. Hanya memang dalam pergolakan antara 2 kekuatan itu, yang di dalam surat At-Taghabun dikatakan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Itu lalu kemudian mukmin itu bisa mengalahkan kekafirannya itu. Hawa nafsu itu maksudnya itu. Bahkan di hadis Nabi juga dikatakan bahwa ada aduika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya musuh, musuh yang engkau kalahkan adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri, yang ada di dalam dirimu. Itulah sebetulnya hawa nafsu. Ada atuika nafsu kalati baina
jambaika itu hendaknya yang kau kalahkan adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri yang hawa nafsu itu. Bagaimana mengalahkan musuh? Ya, yang kita lakukan pada sore hari ini yang dipimpin oleh Ustadz Abi Thalib itu, mulai dari istighosah, lalu kemudian berdoa, dijadikan bagian daripada sholat daimun, sholat yang tidak terputus-putus, dan tentu lalu kemudian juga sholat 5 waktu itu yang dilakukan dengan khusyuk. Yang sholat khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sedang sholat itu yakin ketemu Allah. Nah, ini tentu juga perlu dijelaskan bagaimana sebetulnya kita bisa ketemu Allah ini. Tidak lalu kemudian ketika Allahu Akbar takbiratul ikram, lalu yang kita ingat adalah macam-macam yang belum, sesuatu yang sebelumnya tidak ingat, lalu kemudian menjadi ingat. Itu namanya tidak khusyuk. Bagaimana? Apa bisa itu? Insya Allah bisa. Nanti kalau kita bermusyawarah seperti ini, ngaji seperti ini, pelan-pelan, dimulai dari bagaimana menjelaskan, bagaimana pemahaman tentang hawa nafsu, raikan rahmani, jasmani itu bisa dikalahkan oleh kekuatan sidik, amanah, tabligh, dan batonah. Saya kira itu Ustadz Abi Thalib, Ustadz Taufik, dan semuanya saja. Ini waktunya lebih 8 menit karena tadi saya selani penjelasan tentang doa itu, saya pikir juga ada gunanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.